Silakan Pak Edwin, waktu dan kesempatan kami berikan langsung saja. Baik, Terima kasih Tuhan puji berkati. Tuhan. Ya, terima kasih. Mari sebelum kita berbicara mengenai atau kita membahas mengenai tema kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan yang menuntun, membimbing setiap orang yang percaya. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kembali kami akan membahas satu tema tentang bagaimana kami harus menghindari dari serangan iblis dalam pikiran kami, supaya kami boleh selalu ada di dalam naungan kasih kemurahan Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendiskusikannya, bahkan menyerap di dalam hati pikiran kami, sehingga kami boleh bertindak, berbuat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap kami yang hadir, maupun yang sedang dalam persiapan untuk menjoin dalam kegiatan ataupun webinar ini. Kiranya Tuhan juga menuntun, membimbing mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita boleh ada di hadapan hadirat Tuhan lewat webinar, lewat Zoom dari The Power of Love ini. Satu platform yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Surbakti yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam acara webinar ini. Dan tentunya ada beberapa di antara saudara-saudara semua yang saya sudah kenal, tetapi ada yang belum kenal. Shalom, salam kenal. Ya, Saya Pendeta Edwin Rononu dari Batam, atau berdomisili di Batam, puji Tuhan. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah menghindari serangan iblis dalam pikiran. Nah, tema ini kalau kita singkatkan ya kira-kira bagaimana kita menjaga hati dan pikiran. Ya, menjaga hati dan pikiran itu sebenarnya inti dari tema ini. Ya, bagaimana kita menjaga hati dan pikiran. Landasan firman Tuhan saya ambil dari kitab Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15 ayat 9 bagian A saja. Bagian A saja. Bunyinya demikian. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Ulangan pasal 15 ayat 9a. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Kata dursila menurut kamus bahasa Indonesia artinya jahat. Artinya jahat, ya, atau pikiran buruk, hal-hal yang buruk, ya, jatuh pikiran yang jahat. Ya, hatimu, pikiran, ya, harus kita jaga supaya jangan timbul dalam hati kita pikiran dan hati yang dursila, yang jahat. Ya. Nah, sebelum kita jauh, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pikiran. Ya. Nah, pikiran itu adalah gagasan atau proses mental sebenarnya. Ya. Nah, berpikir itu adalah fungsi kognitif tingkat tinggi. Ya. Kamus Bahasa Indonesia juga berkata bahwa kalau kita kata pikir itu artinya akal budi. Pikir artinya akal budi. Ya. Nah, sedangkan kalau kita misalnya berkata pikiran, nah pikiran itu merupakan hasil berpikir sebenarnya, ya, atau memikirkan, itu pikiran. Nah, penggunaan kata pikiran atau thought atau pemikiran yang sering juga disebut thinking itu dapat dikaitkan dengan berbagai macam aktivitas psikologis, ya. Pengertian secara umum dapat kita katakan bahwa pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu.
Mempertimbangkan bagaimana? Mempertimbangkan apakah ini baik atau buruk, apakah ini salah atau benar. Nah, itulah kita berpikir. Ya. Nah, pikiran itu sebenarnya dapat diklasifikasikan dalam dua hal. Ya. Ada yang disebut dengan pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar kita kenal dengan istilah kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai conscious mind. Ya. Nah, kalau pikiran bawah sadar itu subconscious mind. Ya, pikiran sadar atau conscious mind itu merupakan kecenderungan berpikir logis. Ya, misalnya kalau kita lapar, kita langsung berpikir mesti makan, apakah kita mesti masak atau mesti belanja makanan atau dan lain sebagainya. Ya, jadi conscious mind. Nah, para ahli mengatakan bahwa conscious mind ini sebenarnya di dalam proses pengambilan keputusan atau kita berpendapat atau kita mengemukakan sesuatu itu hanya 12% dalam persentase dibandingkan dengan subconscious mind. Nah, subconscious mind itu adalah kita cenderung berpikir terkait dengan emosi dan lain-lain yang tertanam di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Nah, itu menurut para ahli justru berperan lebih besar, yaitu sekitar 88%. Ya, nggak heran kalau seringkali kalau misalnya kita berpikir tentang sesuatu atau tentang seseorang misalnya, maka kalau orang itu kita sudah kenal, maka saudara bagaimana tanggapan dan pandangan kita terhadap orang itu akan sangat dipengaruhi dengan kesan orang itu dalam hati dan pikiran kita dalam subconscious mind. Kalau orang itu pernah menyakiti hati kita, maka apa yang kita rasakan, sakit hati yang pernah dia lakukan atau yang pernah kita rasakan, itu akan sangat mempengaruhi terhadap keputusan, tindakan, ucapan, pikiran kita terhadap orang itu. Ya, jadi apa yang tertanam di dalam subconscious mind itu yang lebih berperan di dalam kita mengemukakan sesuatu atau memandang sesuatu. Kalau saya ada kesan tidak baik dengan seseorang, maka ketika orang itu disebut saja namanya, maka subconscious mind itu akan mengeluarkan atau di dalam subconscious mind atau alam pikiran bawah sadar kita itu akan mengeluarkan sinyal-sinyal di mana kesan yang tidak baik itu muncul ke permukaan. Sehingga kita melihat atau maaf. Ya, kita berpikir atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita rasakan yang ada di dalam subconscious mind. Dan itulah sebabnya maka proses berpikir itu seharusnya sebagai kita manusia, ya, manusia itu diciptakan adalah sempurna oleh Tuhan, maka kita perlu berpikir positif, jangan berpikir negatif, ya. Nah, pikiran manusia itu tertuju pada dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia ini, ya, karena proses kehidupan yang begitu kompetitif di dalam dunia, maka kita dapat melihat bahwa manusia itu ditarik, artinya penggunaan pikiran manusia itu tertuju kepada 3 poin atau 3 hal utama. Yang pertama adalah apa yang saya sebut sebagai MPS sebenarnya, MPS, ya. MPS itu singkatan dari money, position, dan sex. Ya, MPS. Jadi money, uang. Manusia dimanapun di dunia ini selalu terfokus berpikir bagaimana dia mendapatkan uang. Itu adalah poin ataupun materi pemikirannya, ya, di dalam selama dia hidup di dalam dunia sekarang ini. Ya, itulah sebabnya kalau kita bicara money, kita bicara uang, ya, kitab suci berkata apa? Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, ya, berkata apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Nah, coba kita lihat. Karena uang, mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ternyata di tempat-tempat ibadah juga ada orang-orang yang seperti ini. Ya, di tempat ibadah yang mana dulu gitu ya. Karena di firman Tuhan dikatakan juga secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, yang kedua position, jabatan. Dalam Alkitab begitu banyak menceritakan tentang kisah-kisah yang karena orang gila jabatan ingin mendapatkan jabatan, pada akibatnya mengalami penderitaan, bahkan korban, ya, mati oleh karena tergila-gila untuk mendapatkan jabatan. Ya, kita ingat mungkin dalam cerita anak-anak Daud, ya, ada anak Daud ya yang namanya Adonia, ya. Anda bisa baca dalam satu Raja-Raja pasal 1 ayat 5 itu, ya. Dia berkata begini, lalu Adonia Adonia ini adalah anak Daud dari istrinya bernama Hagit, ya. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya menjaga dia. Ya, bahkan dalam satu Raja-Raja pasal 2 ayat 17 berkata, maka katanya bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo ini, ya, setelah Adonia ini kemudian tidak diterima oleh Daud karena Daud mengangkat Salomo sebagai raja, maka dia datang kepada Salomo. Oke deh, kalau misalnya tidak dapat jabatan sebagai raja, apa yang dia minta? Dengar baik-baik. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo. Dia ini datang kepada ibu Salomo untuk meminta wanita cantik yang sebenarnya wanita ini tadinya diberikan kepada Daud dengan maksud karena Daud itu sudah sakit-sakitan, sudah tua, sudah usur. Jadi pada tua-tua itu memberikan dia wanita dengan maksud melihat apakah Daud itu bisa, ya mungkin birahinya bisa bangkit dan kemudian dia masih bisa hidup, gitu ya. Nah, dia itu kemudian meminta kepada ibu Salomo untuk menceritakan kepada Salomo agar dia bisa mengizinkan Abisak. Abisak itu adalah wanita yang namanya Abisak ini adalah wanita yang cantik di saat itu, yang tadinya mau dikasih kepada Raja Daud, ya. Kemudian dia minta supaya bisa diberikan kepada dia untuk menjadi istri, begitu. Ya, nah kita lihat dalam satu Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25 itu berkata begini, lalu bersumpahlah Raja Salomo, demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan menundukkan aku di atas takhta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Jadi kita melihat bahwa setelah kita melihat manusia serakah dengan uang, kemudian dengan posisi ingin mendapatkan jabatan, ya, jadi mengorbankan segala sesuatu, semua terarah kepada itu. Dan yang ketiga, apa yang menjadi poin atau hal yang menjadi perhatian manusia, itu berkaitan dengan seks. Berkaitan dengan seks. Banyak pejabat tinggi di dunia ini jatuh karena seks.
Banyak jatuh karena seks, banyak cerita-cerita. Saya kira saya tidak perlu menceritakan, ya. Bahkan di televisi kita melihat begitu, mendengar, menonton, melihat berita-berita yang mengangkat kisah-kisah tentang itu, ya, berkaitan dengan seks, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ya, dalam Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 2, ya. Di situ diceritakan kisah bagaimana akibat daripada seks itu runyam jadinya. Kejadian pasal 34 ayat 1 dan 2. Ya. Pada suatu kali pergilah Dina. Ini Dina ini adalah anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub. Mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Ini cerita dalam Alkitab. Ya. Nah, apa yang terjadi? Saudara-saudara dari Dina ini kemudian berpikir bagaimana caranya membalas dendam. Maka apa yang terjadi? Karena orang tua juga dari Sikem itu ya, ingin supaya juga menikahkan Dina itu dengan Sikem. Nah, kemudian orang-orang Israel bersepakat begini, oke deh, boleh. Tapi semua harus disunat dulu. Maka mereka sepakat. Semuanya disunat laki-lakinya. Tidak ada yang tidak. Semua disunat. Nah, pada waktu semua disunat, termasuk orang dewasa, disunat semuanya. Dan karena disunat, mereka mengalami kesakitan. Pada waktu kesakitan itulah, ya, saudara-saudara Dina itu kemudian menyerang, ya, bagi Sikem dan keluarganya dan seluruh masyarakat rakyat yang ada di wilayahnya. Pada hari ketiga, demikian firman Tuhan di Kejadian 34 ayat 25 sampai 27 berbunyi demikian. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya. Hemor itu adalah rajanya, ya. Dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu. Karena adik mereka telah dicemari. Jadi unsur seks itu sangat mempengaruhi, menjadi menarik perhatian manusia. Di akhir zaman ini, 3 faktor itu, ya, MPS, money, position, and sex, itu telah mengambil perhatian manusia yang tergila-gila dengan ilah-ilah zaman ini, yang kemudian pada akhirnya banyak di antara mereka yang menjadi korban. Ya, menjadi korban. Kenapa? Karena hati dan pikiran mereka tidak bisa kontrol. Ya, sementara tadi kita sudah baca di dalam Ulangan pasal 15 ayat 9, hati-hatilah supaya hati dan pikiran kita jangan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang dursila, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, kita lihat bahwa hati dan pikiran itu sangat erat hubungannya. Ya. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 38 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi di sini kita melihat bahwa hati dan pikiran itu menjadi prioritas bagi Tuhan untuk mengatakan kepada kita manusia untuk apa? Kasihilah Tuhan dengan hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena Tuhan tahu bahwa hati dan akal budi dan jiwa ini seringkali ketarik kepada hal-hal yang menjadi jebakan-jebakan kuasa kegelapan iblis. Ya, nah kita pelajari bersama bahwa dosa itu masuk di dalam dunia itu lewat apa? Lewat hati dan pikiran.
Lewat hati dan pikiran. Kalau Anda baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, ya, saya kira kita tidak perlu baca karena panjang, karena waktu kita sebenarnya waktu saya sebenarnya sekitar 1 jam lebih, ya. Tetapi karena waktu diminta cuma setengah jam, jadi saya persingkat saja, ya, tidak perlu dibaca. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7 itu menceritakan bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa. Di mana iblis itu memakai ular itu untuk menggoda Hawa. Ya, dengan pancingan pertanyaan, oh kamu kan dilarang ya makan pohon-pohon di sini ya, buah-buahnya ya, kan dilarang. Nah terpancing Hawa. Hawa bilang, oh enggak, kita tidak dilarang semua pohon untuk kita boleh, cuman pohon yang di tengah-tengah ini, pohon itu pengetahuan baik dan jahat, dan pohon kehidupan, memberikan pengertian yang luar biasa. Iblis bilang, oh tidak. Jadi dia pancing dengan pertanyaan. Jadi pikiran manusia itu kemudian dimasukin dengan pendapat yang lain, sehingga dia berpikir. Karena iblis berkata, oh enggak, kamu tidak mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah kalau kamu makan itu. Pada saat itu pikirannya terarah kepada buah yang kelihatannya indah, enak, sedap untuk dimakan. Dan dia mengambil buah itu. Disitulah kejatuhan manusia dalam dosa. Pertama kali. Ya, lewat apa? Hati dan pikiran. Ya. Nah, sejak itu kemudian beruntun terus sampai hari ini. Udah puluhan ribu tahun mungkin. Ya, kalau Alkitab berkata bahwa sekitar 7.000 tahun. Karena ya pada satu hari adalah satu hari bagi Tuhan adalah 1.000 tahun bagi manusia. Ya. Nah, apa yang terjadi? Langsung terjadi ya peristiwa-peristiwa dosa, yaitu terjadi pembunuhan Kain terhadap Habel. Itu Anda bisa baca di Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 7. Karena apa? Hati dan pikiran Kain menjadi gusar, tidak tenang, karena persembahan yang dia berikan ya dari tanaman-tanaman itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan justru menerima persembahan dari Habel. Hati dan pikirannya kacau, yang akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Jadi seringkali kita lihat bahwa segala peristiwa yang terjadi itu karena hati dan pikirannya. Ya. Dan terjadi bukan hanya karena masalah kakak beradik seperti Kain dan Habel. Ya, kalau kakak beradik Kain dan Habel itu sudah jelas, sampai saat ini banyak kakak beradik berantem. Ya, banyak kasus-kasus. Ya, tidak sepaham, suka bertolak belakang, bahkan berantem, saling membunuh. Banyak kasus-kasus. Ya, adik membunuh kakak, kakak membunuh adik. Sampai saat ini masih terjadi. Karena apa? Karena dosa turunan itu. Karena apa? Hati dan pikirannya kacau. Bukan hanya itu, bukan hanya antar kakak beradik. Bisa mertua sama menantu, ribut. Bisa orang tua sama anak, ribut. Bisa tetangga satu dengan tetangga yang lain, ribut. Bisa antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, ribut. Bisa antara si pedagang A dengan pembeli A, pembeli B, ribut. Bisa antara atasan dan bawahan, ribut. Antar bangsa, ribut. Sekarang ini kalau Anda menonton di televisi berita-berita itu sungguh sangat luar biasa. Ya, sungguh sangat luar biasa. Kalau tidak ada Kristus, saudara, semua akan hampa, bahkan berbahaya. Ya, saat ini kita melihat betapa ya di Turki, ya semua tahulah di Turki terjadi bencana alam gempa, ya 7,8 skala Richter. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Pusat yang paling berat yang dialami akibat gempa itu di mana? Di Provinsi Hatay. Di Provinsi Hatay. Dan di Hatay itu ada satu kota yang sangat bersejarah bagi kekristenan. Kota apa itu? Antakya. Kota Antakya semua kita tahu. Itu adalah kota Antioquia.
Dan kota Antioquia adalah kota yang pertama-tama Kristen muncul. Kristen muncul di kota Antioquia. Pertama kali. Tapi saudara tahu nggak di Turki? Terjadi perubahan drastis di Turki. Dulunya itu Turki itu semua dalam kawasan ya Konstantinopel itu semua Kristen. Hampir seluruhnya penduduknya Kristen. Sekarang ini di Turki itu Kristen tinggal 0,3%. 0,3%. Kalau tidak ada Kristus bisa berbahaya. Artinya apa? Kalau tidak ada orang benar bisa berbahaya. Nah, saudara lihat akibat dari gempa itu apa yang terjadi? 140.000, dengar baik-baik, 140.000 bangunan bertingkat, bahkan rumah-rumah biasa ambruk rata tanah. 140.000 bangunan. Korbannya sekarang mencapai 46.000 lebih. 46.000 lebih. Bahkan 596 orang itu ya ditahan, bukan ditahan tapi diperiksa oleh polisi. Dan 160 diantaranya itu ditahan. Kenapa? Karena 160 orang itu adalah orang-orang yang merancang bangunan. Kacau balau semuanya. Terasa sampai di Suriah. Nah, di Suriah ada sekitar 6.000-an orang. Ya, di Turki ada 40.000-an lebih. Mungkin sekarang sudah mencapai 47.000 dan lain sebagainya. Ya, banyak yang menjadi korban. Kenapa? Karena tidak ada Kristus cinta kasih di sana. Kenapa? Tidak ada orang percaya. Nah, saudara, saya ingin menggambarkan begini kepada saudara. Saudara mungkin tahu, dan saya yakin tahu, bahwa ketika Abraham itu datang ke Sodom, iya kan? Waktu itu Tuhan sudah katakan dia akan menghangus, meluluhlantakkan kota Sodom. Apa yang dikatakan Abraham? Tuhan, sampai hati Tuhan, jangan hancurkan. Bagaimana kalau ada 50 orang? Oh, Tuhan bilang, kalau ada 50 orang di Sodom, saya tidak akan meluluhlantakkan. Kalau ada 50 orang. Kemudian Abraham tawar-menawar. Bagaimana kalau 40 orang? Cuma 40 orang. Oh, saya tidak akan. Tuhan jawab, saya tidak akan meluluhlantakkan. Dia tawar lagi. Bagaimana kalau 30 orang? Tuhan jawab, saya tidak meluluhlantakkan. Jawab lagi, bagaimana kalau 20? Pada akhirnya bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau 5 orang? Ternyata 5 orang pun, 10 orang pun yang benar tidak ada di Sodom. Karena tidak ada orang benar, luluh lantak itu kota Sodom. Lenyap semuanya. Ya. Orang yang percaya cuma berapa orang? 4 orang. Ya, Lot sama istrinya sama 2 anaknya. Tidak sampai 5 orang, tidak sampai 10 orang. Jadi ketika orang benar itu tidak ada di dalam satu bangsa, dalam satu negara, berbahaya negara itu. Makanya seperti kita bangsa Indonesia, jangan sampai ada kehilangan orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya itu yang mempertahankan ini gempa. Mempertahankan itu malapetaka. Mempertahankan segala sesuatu yang dapat merusakkan kita. Kita semua tahu masalah-masalah gempa bumi dan lain sebagainya. Ya, di Aceh kita sudah ya, berapa banyak orang jadi korban. Coba kita lihat berapa banyak orang percaya di sana. Orang percaya itu doa, orang percaya itu menopang. Amin, amin. Ya, doa orang percaya itu menopang. Maka oleh sebab itu kita harus tetap ada dalam naungan kasih kemurahan Tuhan. Nah, mari kita lihat. Hati dan pikiran, kita bicara tentang pikiran. 2 hal
kalau kita bicara tentang pikiran. Pertama yang disebut dengan mindset. Mindset. Nah, mindset ini adalah yang memang sudah tersetting sedemikian rupa pikirannya. Ya. Yang kedua adalah paradigma, kerangka berpikir. Kalau mindsetnya sudah memang dari sononya begitu, ya, dia jauh dari Tuhan, dia tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan, mindsetnya sudah ada, maka otomatis kerangka berpikirnya, struktur berpikirnya, konteks berpikirnya itu sudah jauh dari hadapan Tuhan. Dan ini bisa berbahaya. Ya, berbahaya. Dan manusia mencoba, ya, padahal manusia itu kan diciptakan kan oleh Allah itu jujur. Baik orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Cuman karena dosa membuat manusia itu selalu mencari dalih berpikir hal-hal yang lain. Pengkhotbah pasal 7 ayat 29 berkata apa? Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Itu di Pengkhotbah pasal 7 ayat 29. Jadi manusia itu diciptakan jujur oleh Tuhan. Tapi pakai otak itu berdalih, mencari hal-hal yang lain lagi gitu. Ya, pikiran-pikiran yang tidak baik itu masuk dalam pikiran. Ya. Maka ada satu istilah yang disebut dengan gigo. Gigo, G-I-G-O. Apa itu gigo? G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Apa itu garbage? Garbage itu sampah. Jadi kalau sampah in, pasti sampah out. Garbage in, garbage out. Kalau Anda masuk dalam pikiran Anda, adalah hal-hal yang baik, ada hal-hal yang bagus, ada hal-hal yang positif, maka akan keluar hal-hal yang baik, yang positif. Itulah sebabnya kita selalu perlu beribadah. Perlu datang beribadah. Apakah itu lewat Zoom seperti ini? Motifnya cuma satu. Supaya pikiran kita ini apa? Gigo, tapi bukan garbage in. Tapi good things in. Karena kalau good things in, akan good things out. Ada hal-hal yang baik masuk dalam pikiran, pasti ada hal-hal yang baik juga. Pasti ada hal-hal yang baik juga yang keluar. Kalau Anda misalnya selalu taat kepada Tuhan, selalu beribadah, selalu membaca firman Tuhan, maka setiap kali Anda berbicara, firman Tuhan akan keluar dari mulutmu. Kalau Anda selalu menerima hal-hal yang baik, maka yang baik itu yang akan keluar dari mulutmu. Yang akan keluar merupakan refleksi dari tindakan kita. Kalau ada hal-hal yang baik. Tapi kalau ada hal-hal yang buruk, akan keluar atau melakukan hal-hal yang buruk. Garbage in, garbage out. Kalau Anda melihat hal-hal yang aneh-aneh di gadget, di handphone, banyak gambar-gambar yang sebenarnya tidak baik. Gambar-gambar porno, gambar-gambar yang menarik manusia itu jauh dari Tuhan. Banyak. Banyak di HP, di gadget-gadget. Iblis masuk kemana-mana lewat gadget. Jadi kalau hal-hal yang negatif, yang tidak baik itu masuk di dalam pikiran kita, dia akan keluar hal-hal yang tidak baik. Ya. Itulah sebabnya kita harus selalu mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya kita satu hati, satu pikiran. Supaya kita menguatkan, supaya kita terlepas dari jebakan-jebakan kuasa-kuasa roh jahat, roh setan. Itulah sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 5 kita diingatkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita diingatkan supaya kita berpikir, yaitu pikiran Kristus. Ya. Kenapa? Karena sangat erat hubungan antara pikiran dan tubuh, saudara. Kalau pikiran kita salah, tubuh kita juga bisa jadi salah. Kalau kita berpikir yang baik, tubuh kita bisa menjadi baik. Ada hubungan yang erat antara tubuh manusia dengan pikiran manusia. Dalam Daniel pasal 5 ayat 6, ya, di sana ada cerita tentang Raja Belshazzar.
Raja Belshazzar itu ya. Nah, kita baca dulu Daniel pasal 5 ayat 6. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ya, Daniel pasal 5 ayat 6. Di sini kita lihat karena pikirannya menggelisahkan dia, maka tubuhnya juga sendi-sendi pahanya itu menjadi lemas. Sama seperti kita. Kalau kita ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada stres gitu ya, tubuhnya jadi sakit, jadi lemah, saudara. Ya, oleh sebab itu pikiran itu harus kita kendalikan sedemikian rupa supaya jangan sampai dikuasai oleh kuasa ilah-ilah zaman ini. Ya, oleh sebab itu kita perlu selalu ada dalam ibadah seperti ini. Sangat baik karena kita mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena kalau orang-orang yang di seberang sana atau orang-orang lain, ya mungkin juga ada orang-orang yang tidak menganggap bahwa Allah itu ada. Firman Tuhan mengatakan hal itu. Ya. Banyak hal-hal yang bisa terjadi apabila kita jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Nah, kalau dosa itu terus kita lakukan, ya lama-lama kan dosa itu menjadi matang. Lewat pikiran dan hati. Nah, kalau dosa itu sudah matang, apa yang terjadi? Yakobus pasal 1 ayat 15 berkata apa? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, tetapi kita orang-orang yang percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita selalu dikuatkan. Ya, sebagaimana dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 berkata apa? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sama dengan saudara dan saya, kita sama-sama berusaha menaklukkan pikiran kita untuk Kristus. Ya, dan itulah sebabnya kita harus selalu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka kita perlu ada ibadah-ibadah seperti ini. Ya, saya kira waktu sekarang ini ya sudah mungkin setengah jam ya. Tetapi saya mau sampaikan ada beberapa cara untuk kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, pertama, kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi bagaimana kita menghindar? Yang pertama adalah apa? Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Perkara-perkara di atas. Bukan perkara-perkara yang di bumi. Karena kalau kita berpikir hal-hal di atas, berpikir tentang pikiran Kristus, berpikir tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, maka pikiran kita akan terarah kepada penyembahan kepada Dia. Bukan kepada tarikan-tarikan dunia. Itulah sebabnya. Cara menghindari yang pertama. Yang kedua, cara bagaimana? Ya harus lebih baik. Ya, nah, lebih baik apa? Lebih baik mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lebih baik kita kalau misalnya sudah mulai ada pemikiran-pemikiran atau tadi arah yang sudah tidak baik menentang Kristus, sebaiknya kita katakan no. Kenapa? Kalau kita membiarkan, ya, iblis itu akan selalu datang dan mencoba menarik kita. Ya, makanya kita harus lebih baik mencegah. Jangan sampai kita terbawa, ya, walaupun kita mau ingin kembali, tapi nanti kalau maju terus pada perbuatan ditarikan iblis itu sampai pada poin di mana ada yang disebut dengan point of no return. Suatu titik di mana kita tidak mampu lagi untuk kembali. Ya, maka jatuh. Makanya sejak awal kita katakan no. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang ketiga adalah menghindarlah dari hal-hal yang sifatnya pornografi.
Kalau kita bicara pornografi bukan cuma soal laki-laki, bukan cuma soal pria. Ya, wanita-wanita juga, bukan soal pria saja. Bahkan wanita-wanita, kalau Anda melihat sekarang ini lebih banyak wanita yang sudah semakin terbiasa dan udah mulai merokok. Ya, laki-laki ya berkembang nih kejahatan iblis pancing, iblis bawa semuanya. Ya, laki-laki semakin tren untuk pakai tato. Di mana-mana di sini semua badan apa, kaki apa, tato. Dan mereka bangga kalau ada tato di dalam badan mereka. Coba bayangkan. Nah, sementara wanita-wanita perempuan lain lagi tarikannya. Sudah seperti kayak laki-laki merokok. Di mana-mana saya lihat banyak perempuan yang mulai merokok. Ini kan emansipasi yang keliru. Ya, banyak hal. Oleh sebab itu hal-hal yang seperti katakanlah pornografi harus kita hindari sebelum kita terjebak jatuh ke dalam dosa. Ya, harus berubah. Harus berubah. Kata harus berubah atau perubahan dari hal yang jahat menjadi hal yang baik, ya dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Metanoia artinya perubahan total dari hal yang tidak baik menjadi baik. Hal yang buruk menjadi hal yang indah. Ya, metanoia. Dan itulah memerlukan proses pertobatan. Perubah hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik. Ya. Makanya selalu kita perlu datang beribadah. Perlu datang beribadah. Dan bukan hanya kita. Ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita. Jangan kita sendiri saja yang diselamatkan. Tapi anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita. Ajak mereka semua. Supaya mereka datang pada Kristus. Amin. Ya. Kalau suami itu takut Tuhan, ibu-ibu, istri-istri itu pasti tenang. Tapi kalau suami tidak takut Tuhan, ya, bisa saja dia pulang di rumah dengan gaya yang seperti mengasihi, mencintai istri, tetapi sebenarnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik di luar. Karena tidak takut Tuhan. Tapi kalau kita bawa semua sampai anak-anak itu takut akan Tuhan, selalu beribadah, baca firman, supaya mereka itu bisa melihat kasih kemurahan Tuhan. Dan mereka terselamatkan dari cobaan godaan iblis yang mau membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, barangkali itu hal-hal yang perlu saya sampaikan mengingat waktu. Saya mohon maaf ini mungkin sudah agak lewat, tetapi karena tadi Pak Subakti bilang 30 menit saja, nah ini mungkin sudah lewat. Jadi saya berhenti dulu sampai di sini. Nah, mungkin nanti kalau ada tanya jawab kita bisa sambung lagi. Ya, saya kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih, Tuhan berkati.